Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Arba'una Haditsan An-Nabawiyah fil Minhajid Da'wah As-Salafiyah. 40 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang manhaj dakwah salaf. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid Nurul Iman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada kesempatan kali ini membaca hadis yang ke-16 dari 40 hadis. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala nuhina 'anit takalluf. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, kita dilarang dari melakukan takalluf. Kita dilarang dari melakukan takalluf. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah hadis yang ke-16 yang berkaitan dengan pembacaan hadis ini atau kitab ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah beliau? Kita ingin bahas sedikit tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayah, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Ka'ab
bin Lu'ay. Kalau kita lihat kakek Nabi yang bernama Ka'ab bin Lu'ay itu adalah kakek Nabi yang ke-6 atau yang ke-7. Kakek Nabi yang ke-6 atau yang ke-7. Abdul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakek Nabi yang pertama bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Yang ke-7 Ka'ab bin Lu'ay. Jadi nasab dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek Nabi yang ke-7. Kemudian kunyah dari Umar bin Khattab adalah Abu Hafs, dan kunyah termasuk dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian gelar yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan Umar bin Khattab ini adalah pengabulan doa Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika awal-awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, maka beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi amrayn. Wahai Allah, muliakan agama Islam dengan salah satu dari dua orang yang bernama Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Amr bin Hisham adalah Abu Jahal. Dan ternyata yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar bin Khattab inilah pengabulan doa Allah Subhanahu wa taala dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah minas sabiqin al-awwalin, termasuk sahabat-sahabat Nabi yang awal-awal masuk dalam agama Islam. Awal-awal masuk dalam agama Islam. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, mazilna a'izza mundu aslama Umar. Masih saja kita mulia semenjak masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka masuknya Umar bin Khattab adalah kemenangan, kemuliaan bagi kaum muslimin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau kedudukannya di tengah para sahabat seperti kedudukan beliau di dalam kekhalifahan, di dalam pemerintahan. Kekhalifahan, khalifah Rasulullah SAW pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah itu Umar bin Khattab. Nah, begitulah kedudukan Umar bin Khattab di tengah para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah para sahabat Nabi yang paling mulia dari seluruh sahabat. Nomor duanya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Keutamaan Umar bin Khattab diantaranya beliau adalah dari kaum muhajirin. Dan kaum muhajirin beliau berarti diridhai oleh Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Berarti diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Dan orang-orang dari generasi pertama yang masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar, sungguh Allah telah ridha atas mereka dan mereka ridha atas Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, beliau dari kaum muhajirin, berhijrah dari kota Makkah, kota Madinah, dan diridhai oleh Allah. Dan beliau adalah orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, Umar fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Uthman dalam surga, Ali dalam surga, sampai 10. Abdurrahman bin Auf, Talha, Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, seluruhnya di dalam surga. Keutamaan juga dari hadis dari Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab ini rajulun mulham. Mulham itu artinya diberikan ilham oleh Allah, sejenis dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyakun fi ummati muhaddatsun yakun Umar." Kalau seandainya ada di tengah umatku orang-orang yang diberikan wahyu, diberikan ilham oleh Allah, maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya beberapa kejadian dan juga pendapat Umar bin Khattab dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjadikan maqam Ibrahim di belakangnya sebagai tempat sholat. Di belakang maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Jadi kan ini Ka'bah, kemudian ini pintu Ka'bah sebelah sini, kemudian maqam Ibrahim itu dulunya nempel dengan Ka'bah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berikan saran agar setelah tawaf 7 putaran sholatlah di makam Ibrahim. Ini disetujui oleh Allah dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah dari makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, Umar bin Khattab usul agar para istri Nabi berhijab di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Berhijab itu maksudnya seperti ini, ada penutup. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka biasa meminta makanan kepada istri-istri Nabi, terutama yang tinggal di halaman Masjid Nabawi. Maka Umar bin Khattab, beliau memberikan saran agar istri Nabi dihijabi, dikasih horden atau kain yang menghalangi pandangan para sahabat laki-laki kepada istri-istri Nabi. Maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hijab tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Surat Al-Ahzab. Jika kalian minta makanan kepada istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Al-Ahzab ayat 53. Begitu juga Umar bin Khattab pernah menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak mengambil tawanan saat perang Badar, mengambil tebusan atas tawanan, dan ini disetujui oleh Allah. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq malah mengambil tawanan. Akhirnya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disetujui oleh Allah pendapatnya Umar, sedangkan pendapatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam malah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kana linabiyyin ma kana lin-nabi an yakuna lahu asra." Tidak pantas untuk seorang nabi memiliki tawanan perang, hatta yuthkhina fil ard, sampai ia bisa melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi ini. Nah, ini menunjukkan kedudukan Umar bin Khattab
beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan sampai-sampai Nabi Muhammad SAW berkata, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Kalau seandainya ada setelahku seorang nabi, dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau termasuk dari sahabat Nabi yang memiliki banyak karamah. Karamah itu adalah keadaan atau kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan karamah tidak bisa dicari, karena karamah itu diberikan oleh Allah. Karamah itu tidak bisa dipelajari, ya, tidak bisa dipelajari, karena itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki beberapa karamah. Di antaranya karamah saat beliau di kota Madinah lalu berkhutbah. Lalu beliau beliau mengutus pasukan. Beliau tidak ikut. Ya, kalau ada pemimpin yang tidak ikut perang tapi mengutus pasukan, pasukannya ini namanya sariyah. Ya, kalau ada pemimpin kaum muslimin mengutus pasukan dan beliau tidak ikut perang, itu pasukannya ini namanya sariyah. Kalau pemimpinnya yang mengutus itu ikut perang, itu namanya peperangannya namanya ghazwah. Nah, saat Umar bin Khattab di kota Madinah, lalu pasukan-pasukan tersebut di luar kota Madinah, jauh di luar kota Madinah, maka Umar bin Khattab diberikan penampakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya sariyah al-jabal. Wahai pasukan, berlindung kalian ke gunung. Wahai pasukan, berlindung kalian ke gunung." Suaranya Umar bin Khattab sampai ke sana. Buktinya apa? Buktinya ketika tentara-tentara itu pulang, mereka mendengar atau melaporkan bahwa suara engkau terdengar, wahai Umar bin Khattab radhiyallahu. Tetapi dengan berbagai macam keutamaan yang dimiliki Umar bin Khattab, ini pelajarannya, ya, berbagai macam keutamaan yang dimiliki Umar bin Khattab, beliau tetap khawatir, beliau tetap takut kepada Allah. Jangan-jangan beliau termasuk orang yang tidak benar imannya. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam agama, semakin dia tahu diri, khawatir jangan-jangan amalan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil munafiqin." Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamaiku di dalam daftar orang-orang munafik? Kata Hudzaifah, "La, wala unabbi'uka ahadan ba'dak." Tidak, engkau tidak termasuk. Ya, engkau tidak termasuk. Itu Umar bin Khattab takut dirinya orang munafik dengan berbagai macam kedudukan seperti itu. Bagaimana kita semestinya juga harus takut. Jangan sampai merasa puas dengan iman amal yang kita miliki. Meskipun sudah mengenal dakwah sunnah, mengenal dakwah tauhid, belajar tauhid, belajar manhaj. Ya, tadi malam saya kajian dengan judul Kiat Husnul Khatimah. Mungkin sekali-kali nanti di sini judul kajiannya tematik, ya. Karena beberapa kali saya menawarkan lanjut kitab atau tematik. Kadang-kadang perlu juga penyegaran, ya. Nah, kalau kitab, apalagi kitabnya nggak dimiliki, jadi malas, ya. Ya, kadang-kadang tematik itu membuat orang kembali ke majelis ilmu. Salah satu tugas berat para ustadz sekarang adalah mengembalikan kaum muslimin ke majelis ilmu. Karena akibat pandemi ini orientasi orang hanya duniawi. Ya, orientasi orang hanya duniawi. Bagaimana bisa healing, ya, liburan, harus ada duit. Ya, ini tugas berat setelah pandemi. Apalagi ada isu 2023 resesi dan seterusnya.
Orang jadi mikirin harus ngumpulin duit dari mulai sekarang dan seterusnya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati, Umar bin Khattab termasuk yang sangat takut saat dalam keadaan akhir hidup nanti dicabut iman. Padahal beliau imannya sangat tinggi. Saking tingginya, lau salaka syaitan fajjan la salaka Umar fajjan, salaka syaitan fajjan ghaira fajj Umar. Kalau seandainya Umar jalan di sebuah gang, maka syaitan akan mencari jalan gang yang lain yang selain gangnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syaitan takut bertemu dengan Umar. Kalau kita kebalikannya, ya, kita yang takut bertemu dengan syaitan. Nah, inilah seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa, dan beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Atau ya, beliau wafat pada tahun 35 Hijriah, dan beliau berdoa kepada Allah di akhir hidupnya, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik wa mitatan fi baladi rasulik. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau mati syahid di jalan Allah dan mati di kota nabimu, kota Al-Madinah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Baik. Kembali kita kepada kitab kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nuhina, kita dilarang. Ini berarti katanya fasif. Kalimatnya fasif. Dilarang. Kalau fasif berarti ada yang tersembunyi yang melarangnya. Siapa yang melarangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada para sahabat mengatakan kata yang fasif, maka yang memerintah atau yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhina, kita dilarang. Berarti yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anit takalluf, untuk bersikap takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, an yatakallafa al-insanu ma la ilma lahu bih. Seseorang berbuat terlalu berlebih-lebihan untuk sesuatu yang dia tidak ketahui. Wa yuhawila an yadhhara bi madhharil alimil arif wa laysa kadzalik. Dan berusaha untuk terlihat sebagai orang yang alim padahal dia bukan demikian. Artinya kalau bisa kita ringkas, takalluf artinya adalah berpura-pura, berlebih-lebihan, berlebih-lebihan. Itu namanya takalluf. Maka termasuk dakwah salaf, manhajnya adalah tidak boleh berpura-pura menjadi alim, tidak boleh berpura-pura menjadi ahli ibadah, ya. Apalagi di zaman kita media sosial sekarang ini, kadang-kadang ada orang membuat fatwa halal haram padahal dia bukan ahli fatwa. Apalagi dia berbicara perkara-perkara yang merupakan perkara-perkara menyangkut orang banyak. Menyangkut orang banyak. Ini namanya nanti dalam bahasa hadis ar-ruwaibidah. Orang yang tidak berilmu tapi berbicara tentang perkara-perkara menyangkut nasib orang banyak. Berani berbicara tentang halal dan haram, apalagi halal dan haram tersebut berkaitan dengan orang banyak. Nah, ini hati-hati. Ini namanya ruwaibidah. Dan sikap seperti itu disebut dengan takalluf, yaitu berpura-pura, ya, untuk menjadikan dirinya sebagai seseorang padahal dia bukan seorang itu. Menjadikan dirinya sebagai orang alim padahal dia bukan alim. Ya, menjadikan dirinya
memperlihatkan dirinya seperti orang alim padahal dia bukan orang alim. Ini namanya takalluf. Dan para ikhwah, Allah melarang untuk berbuat takalluf. Dan para nabi alaihi salatu wassalam mereka tidak bersikap takalluf. Takalluf itu yaitu berpura-pura, memberat-beratkan dirinya, itu namanya takalluf. Dalam surat Sad ayat 86 Allah berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak memohon kepada kalian atas ini semua ganjaran, dan aku orang yang bukan berpura-pura. Ya, bukan orang yang berpura-pura. Makanya hati-hati di zaman sekarang yang tidak berilmu, maka jangan berpura-pura jadi orang berilmu. Dan ini dilarang oleh para sahabat, di antaranya perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini kan katabatul wahyi, ahli baca Al-Qur'an, ahli hadis, ahli ahli fikih. Beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, man alima syai'an falyaqul bih. Siapa yang mengilmui sesuatu dia dakwahkan. Oke, bagus itu. Wa man lam ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tapi siapa yang tidak mengilmui maka ucapkan Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Karena termasuk daripada ilmu yaitu saat engkau tidak mengilmui maka engkau mengucapkan Allahu a'lam. Allahu a'lam itu nisful ilm. Allahu a'lam itu setengah ilmu. Ya, ini kadang-kadang terutama kita di zaman media sosial ya, saya sering mencontohkan di media sosial. Ya, dan mungkin bapak-bapak yang tidak punya media sosial, alhamdulillah bersyukurlah pada Allah. Ya. Ada di kolom komentar kadang-kadang ada yang bertanya di komentarnya Ustadz, di statusnya Ustadz. Ada yang bertanya, Ustadz, mohon bertanya ini. Nanti dari netizen ada yang jawab, mohon izin Ustadz, saya menjawab. Jawabannya salah lagi. Nah, ini hati-hati ya. Nah, ini jangan sampai takalluf, itu berpura-pura tahu padahal tidak tahu. Kata Abdullah bin Mas'ud, wahai manusia, siapa yang mengetahui maka dakwahkan. Siapa yang tidak tahu maka ucapkan Allahu a'lam. Sesungguhnya termasuk daripada ilmu adalah ucapan untuk sesuatu yang tidak diketahui, Allahu a'lam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap takalluf juga adalah terlalu berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara. Kalau tadi kan dalam ilmu, dalam perkara-perkara. Misalkan dalam makan, dalam berpakaian, dalam minum, terlalu takalluf, berlebih-lebihan. Ya, padahal dia tidak mampu untuk hal itu. Bahkan kadang-kadang di dalam menyambut tamu, padahal dia tidak sanggup untuk menyambut dengan terlalu tingkat A misalkan. Dia cuma bisa menyediakan makan, minum untuk tamu tersebut tingkat B misalkan, atau C. Maka dia terlalu takalluf. Akhirnya sampai berhutang, hutangnya hutang riba dan seterusnya. Ini tidak benar. Ya. Jadi termasuk manhaj salaf tidak takalluf, tidak berpura-pura, tidak diberat-beratkan. Kalau tidak tahu katakan tidak tahu, kalau tidak punya katakan tidak punya. Jangan terlalu berlebih-lebihan, berpura-pura, dilebih-lebihkan. Ya. Contoh misalkan nih, sebuah riwayat dalam riwayat Imam Hakim dari Syaqiq Abu Wa'il rahimahullah. Beliau mengatakan, dakhaltu ana wa sahibun li ala Salman radhiyallahu anhu. Aku, yaitu Syaqiq, dan temanku, kami berdua pernah menemui Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW. Faqarraba ilaina khubzan wa milhan.
Lalu Salman Al-Farisi menghidangkan kepada kami roti dan garam. Roti dan garam. Faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana 'anit takalluf la takallaftu lakum. Kata Salman Al-Farisi, kalau seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kami untuk takalluf, yaitu berlebih-lebihan, berpura-pura di atas batas kemampuan, maka niscaya kami akan berusaha untuk berlebih-lebih. Artinya gini, ini mohon maaf, ini cuma ada roti sama garam, ya. Kami sebenarnya bisa saja untuk berlebih-lebihan, ngutang sana ngutang sini agar bisa menyediakan bagi tamu yang luar biasa. Tapi karena dilarang untuk berpura-pura, dilebih-lebihkan di atas batas kewajaran, maka akhirnya saya tidak melakukan itu. Sudah, ini yang bisa saya sediakan, roti dan garam. Subhanallah. Ya. Dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan itu agar tamu yang disuguhi makanan seperti itu paham bahwa ini bukan berarti meremehkan tamu, tetapi memang ingin mengerjakan sunnah, yaitu tidak bertakalluf. Perbuatan dilebih-lebihkan, dipura-pura dilebih-lebihkan, pura-pura tahu, pura-pura kaya, pura-pura, dan seterusnya. Ya, ini para ikhwan. Nah, kita lanjut. Hadis yang ke-17. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad. Jadi hadis yang ke-16 tadi itu menjadi sikap kita orang-orang yang ikut manhaj salaf, yaitu tidak apa? Takalluf, dilebih-lebihkan dan seterusnya. Contoh ya, ada orang yang tidak kenal dakwah salaf lalu ngaji di dakwah salaf, maka mereka bertanya, ada seragam khususkah pengajiannya? Ya, karena mungkin mereka melihat ini eksklusif dan seterusnya. Ada seragam khusus nggak pengajiannya? Celananya tuh harus yang pendek-pendek ya gitu. Ya, kemudian harus pakai peci kah? Harus nggak boleh, harus bajunya baju apa? Kokam ya orang menyebutnya. Koko kemeja gitu. Ya, harus seperti itu kah? Nggak boleh kah pakai kaos? Maka nggak ada aturan. Tidak usah terlalu ditakallufi, berlebih-lebihan, ya, dipura-purai, tidak perlu. Secukupnya, seadanya, sewajarnya. Ya, dilarang kita berlebih-lebihan. Secukupnya, seadanya, sewajarnya. Nah, seperti itu. Contoh di dalamnya juga masalah punya istri. Ya, jika sanggupnya satu, ya sudah, nggak usah ditambah-tambah. Sanggup satu, kemudian dia mencukupi istri satu tersebut, terpuaskan syahwatnya, sudah, nggak usah ditambah-tambah. Sedangkan dia ketika takalluf, dia harus ngutang sana, ngutang sini, ya. Kemudian kondisi fisiknya juga nggak kuat dan seterusnya. Nah, maka dakwah salaf, kehidupan orang yang bermanhaj salaf tidak takalluf. Ada baju ini, yaitu yang dipakai. Tidak terlalu berlebih-lebihan, tidak terlalu diberat-beratkan. Contoh misalkan, sanggup beli untuk makan pagi ya nasi uduk doang, ya sudah. Nasinya saja sama kuahnya gitu, ya sudah. Itu yang kita sanggupi. Kapan dapat rezeki mungkin nasi sama lauknya tambah. Ya, jangan terlalu berlebih dipura-purai untuk sesuatu yang tidak perlu. Contoh termasuk takalluf. Ya. Mau makan siang
Kemana? Singapura. Makan siang doang. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Jadi hidup orang yang bermanhaj salaf itu tidak ada takalluf. Tidak ada takalluf. Biasa saja. Ya, biasa saja. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Rawahu Muslim, Ahmadu wa Abu Dawud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti', istilahnya mutanatti'. Beliau ucapkan itu sebanyak 3 kali. Binasalah orang-orang yang mutanatti', binasalah orang-orang yang mutanatti' dan seterusnya. 3 kali. Apa arti mutanatti'? Mutanatti' adalah muta'ammiq wal mutasyaddid fi ghairi mawdi'it tasydid fi umurihim diniyah wa dunyawiyah, yaitu terlalu saklek. Apa bahasa saklek? Terlalu keras, terlalu kaku, ya. Binasalah orang-orang yang seperti itu, terlalu keras, terlalu saklek, terlalu baku, ya. Maka binasa orang seperti itu, baik dalam perkara agama atau dalam perkara dunia. Terlalu keras, terlalu berlebih-lebihan di dalam sikap menjaga, terlalu dibuat-buat, terlalu sulit dibatas-batasi dan seterusnya. Ya, maka ini termasuk dilarang dalam agama Islam. Agama Islam itu agama yang mudah dan tidak sulit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna hadzal dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit dalam beragama kecuali Islam mengembalikan kepada kemudahan. Ya, mudah. Mutanatti', contoh misalkan ya, terlalu berlebih-lebihan untuk mengerjakan sesuatu, berzikir sampai jingkrak-jingkrak, ya. Ya, kalau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar seperti anak kecil atau orang gila, zikir jingkrak-jingkrak. Ya, berzikir ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tunduk dan tersembunyi. Tidak teriak-teriak apalagi sampai terlalu berlebih-lebihan. Ini namanya mutanatti', terlalu berlebih-lebihan dalam mengerjakan sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ahabbud din ilallah al-hanifiyatus samhah. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah al-hanifiyah, yaitu tauhid. Samhah, mudah. Ya, contoh misalkan istri mau keluar rumah, maka boleh asalkan dengan izin suami. Wala takhruj min baitihi illa bi idzni zawjiha. Tidaklah seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suami. Jadi jangan terlalu keras, berlebih-lebihan melarang istri ke sana kemari. Kalau diizinkan maka tidak mengapa. Ya, seperti itu. Ini para ikhwah, meskipun seseorang harus menjaga keluarganya, istrinya, jangan sampai suka keluyuran, kelayapan kemana-mana. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari juga dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, la tushaddidu ala anfusikum, jangan terlalu keras terhadap diri kalian sendiri. Ada orang pernah sholat di zaman Rasulullah SAW sambil memegang tali. Ini saking ngantuk mungkin dia sholat sambil megang tali. Maka Rasulullah SAW mengatakan, alaikum minal amali ma tutiqun.
Hendaknya kalian kerjakan amalan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. Nah, ini para ikhwan. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. La tusyaddidu ala anfusikum. Jangan terlalu berlebih-lebihan terhadap diri kalian sendiri. Nah, contoh berlebih-lebihan diantaranya dalam perihal wudu. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali, sampai 4, sampai 5, keluar basah kuyup. Nah, ini namanya mutanatti', ya, terlalu berlebih-lebihan di dalam perhal beramal saleh. Begitu juga berlebih-lebihan dalam perihal mandi. Khawatir ada anggota tubuh yang tidak terkena air. Contohnya gimana? Wah, telinga sampai dimasuk-masukin agar kena air. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan. Ini namanya mutanatti'. Ya, itu namanya mutanatti'. Contoh mutanatti' juga adalah orang-orang Bani Israel yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Dia nanya, sapinya jantan atau betina? Sapinya warnanya apa? Sapinya masih muda atau sudah tua? Hampir nggak jadi, tidak jadi menyembelih karena saking dia merasa sulitnya mencari kambing yang seperti atau sapi yang seperti itu. Nah, ini dakwah salaf. Salah satu hadisnya adalah tidak boleh bersikap terlalu berlebih-lebihan, keras, terlalu saklek, terlalu baku, kaku, menyulitkan. Ya, tidak boleh. Wallahu a'lam. Tapi kalau seandainya memang itu disyariatkan dalam Islam, maka harus dikerjakan. Saya beri contoh, misalkan perempuan tidak keluar rumah tidak boleh memakai minyak wangi. Maka ketika dia tidak memakai minyak wangi, maka ini mengikuti syariat Islam, bukan tanattu', bukan terlalu keras. Ya. Tetapi jangan juga karena tidak memakai minyak wangi kemudian tidak menjaga kebauan tubuh. Ya, akhirnya seenaknya ngumpul sama orang sekarang. Ngumpul menyakiti tetangga sampingnya, tetangga kirinya di dalam majelis. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan bubur keteknya, sehingga bau badannya dia tidak perhatikan. Yang tidak diperbolehkan memakai minyak wangi. Sedangkan bau badan tetap harus dihilangkan, dijaga agar tidak tercium orang. Bisa dimaklumi ini ya. Nah, sebagian orang-orang yang mutanatti' seperti itu. Dahulu kaum tasawuf itu mutanatti'. Dahulu kaum tasawuf itu mutanatti'. Mutanatti' itu apa? Kaum tasawuf tidak mau mandi, tidak berpuasa, tidak mau makan, di masjid aja, nggak mau kerja. Kenapa? Karena kata mereka kerja itu duniawi. Sedangkan kita ini harus ingat Allah terus. Akhirnya tidak mandi-mandi, tidak berpakaian yang rapi, yang bersih, ya seadanya, memakai pakaian suf. Suf itu artinya adalah dari kulit kambing, kulit domba dia pakai. Kalau keringatan sangat bau, ini tanattu' namanya. Ini namanya tanattu'. Ya. Nah, itu hati-hati, itu banyak dihinggapi oleh para ahli ibadah. Contoh yang lain, tanattu', kisah Juraij. Tanattu' juga. Ada yang tahu kisah Juraij? Siapa yang tahu? Nggak tahu? Juraij, penggembala kambing. Enggak, Juraij itu ahli ibadah, tapi ada hubungannya dengan penggembala kambing. Jadi sikap Juraij disebutkan dalam riwayat Bukhari. Beliau ini ahli ibadah, bahkan punya mihrab tersendiri. Tapi beliau masih punya ibu. Ibunya harus dibantu kan. Maka sang ibu kadang-kadang manggil, Juraij, ta'al, wahai Juraij sini.
Ketika itu Juraij sedang sholat, karena dia ahli ibadah. Juraij sedang sholat. Nah, ketika sedang sholat di dalam hatinya, ya Allah, ibuku atau sholatku? Ibuku atau sholatku? Padahal di sini sholatnya bukan sholat wajib, sholat sunnah. Ibuku atau sholatku? Akhirnya dia tetap sholat. Dia tidak pedulikan panggilan ibunya. Kali yang kedua ibunya berdoa memanggil Juraij seperti itu, tetap Juraij tidak peduli. Kali yang ketiga, karena tidak peduli, ibunya berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yalqa wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sampai bertemu dengan wajah-wajah wanita pelacur. Kenapa? Dia tidak mau bertemu dengan ibunya, mendingan biarkan dia ketemu dengan wanita-wanita pelacur saja. Akhirnya waktu berlalu, orang-orang di kampung tersebut mengomentari ibadahnya Juraij. Benar-benar Juraij ahli ibadah memang. Benar-benar Juraij ahli ibadah. Kemudian ada seorang perempuan pelacur. Perempuan ini mengatakan, saya bisa menghancurkan kebiasaan ibadahnya Juraij. Saya bisa menghancurkan kebiasaan ibadahnya Juraij. Ketoklah pintu. Kemudian Juraij mengatakan, siapa? Fulanah. Pergi engkau. Ibu saya saja manggil, saya tidak peduli, apalagi kamu. Ya, pergi engkau. Pergilah. Kemudian diketawakan oleh orang-orang kamu, dasar kamu pelacur, nggak bisa ganggu Juraij yang ahli ibadah. Kemudian pelacur ini ternyata sudah mempunyai inisiatif buruk. Dia pulang, kemudian dia bertemu dengan penggembala kambing tadi. Kemudian mereka berdua berzina, pelacur dan penggembala kambing berzina, sampai perempuannya hamil dan melahirkan. Dan perempuan ini ingin membuat makar terhadap Juraij. Maka perempuan ini mengatakan, ini hasil Juraij. Karena dia pernah ke situ kan? Ini hasil Juraij. Maka orang-orang marah kepada Juraij. Ya sama kan di media-media sosial ada kiai-kiai yang mungkin cabul, mungkin ya seperti itulah, menggauli santri-santriwatinya dan seterusnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan tuh rumah mihrabnya Juraij yang untuk ibadah. Dan terbukti dan terjawab, dikabulkan doa siapa? Ibunya Juraij. Makanya saya katakan, orang yang bakti kepada orang tua, dia akan rasakan segera bukti baktinya itu. Ambillah berkah dari taat orang tua. Ambillah berkah dari taat orang tua. Ya. Nah, kemudian tapi karena Juraijnya ahli ibadah, beliau mengatakan, saya sholat dulu. Sholat ya. Setelah sholat, maka bayi yang tadi lahir baru dibuayan, nggak bisa ngomong sama sekali. Juraij bertanya kepada si bayi tersebut, man waliduka? Siapa bapakmu? Kemudian si bayi yang masih dibuayan mengatakan, ra'il ghanam, bapak saya adalah penggembala kambing. Makanya para ulama mengatakan, tidak ada bayi dalam buayan yang berbicara kecuali 3. Nabi Isa, bayinya Juraij, satu lagi saya lupa. Nabi Isa, bayinya Juraij, dan ada satu lagi. Tidak ada yang berbicara bayi dalam apa namanya buayan kecuali 3. Baik. Yang menjadi hubungan dengan hadis ke-17 adalah tanattu', yaitu Juraij lebih mendahulukan sholatnya dibandingkan orang tuanya. Nah, ini terlalu berlebih-lebihan, menyulitkan diri sendiri, padahal menghampiri dan membantu orang tua, berbakti pada orang tua hukumnya wajib. Sedangkan sholat sunnah hukumnya sunnah. Nah,
Jadi dakwah salaf tidak tanattu', tidak terlalu saklek, keras, berlebih-lebihan, menyulit-nyulitkan diri dan seterusnya. Saya beri contoh misalnya puasa. Kalau ada orang umroh pada bulan Ramadan, puasa, maka kalau dia merasa sulit saat bersafar, jangan puasa. Kalau dia merasa sulit, merasa lapar, letih, haus saat berpuasa saat safar di dalam bulan Ramadan, maka jangan berpuasa. Diperbolehkan dalam agama Islam. Tidak boleh melakukan sikap yang namanya apa tadi? Tanattu', terlalu berlebihan. Contoh juga terlalu berlebihan ya. Bayi baru lahir, umurnya mungkin sebulan, ya masih kecil-kecilnya, masih merah-merahnya gitu. Perempuan sudah dikasih cadar, bayinya, ya. Pas tua malah dibiarkan terbuka. Nah, ini tanattu' namanya, tanattu'. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Taib, hadis yang ketiga, al hadits tsamin ashar, hadis yang ke-18. An Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansir lana ala tad'u Allah lana. Qala kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnatain wa ma yasudduhu dhalika an dini wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'bu ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Baik, sebelum saya sebutkan tentang hadis ini, kita ingin bahas sedikit tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ini juga orang terkenal ya, orang terkenal dari orang-orang yang masuk dalam agama Islam. Bahkan disebut-sebut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu khamisu khamsah, orang yang kelima yang masuk dalam agama Islam, orang kelima ya. Nama lengkap beliau Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dan bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau yang bernama Mudrikah, yang bernama Mudrikah. Ya, yang bernama Mudrikah. Dan Mudrikah ini adalah kakek Nabi yang ke-19, 18, 17, 16, 15. Mudrikah bin Khuzaimah. Ini kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakek beliau Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Taib. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di kota Mekah dan beliau disebut Sadisucittah, orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Orang ke-6 yang masuk dalam agama Islam. Beliau berhijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan hijrah ke kota Madinah. Ini menunjukkan banyaknya pahala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga beliau ikut perang Badar seluruhnya dan peperangan seluruhnya. Beliau ikut juga Bai'atur Ridwan. Beliau juga sholat kedua kiblat. Arti sholat 2 kiblat, dulu kan sholat itu tidak menghadap kiblat sini, tetapi menghadap kiblat sana. Selama 16 bulan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, sholatnya menghadap ke kiblat ke Baitul Maqdis, tidak menghadap kiblat ke sana, ke Masjidil Haram. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau sahabat yang sering membawakan sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ahli agama itu
urus itu dikhidmati ahli agama. Karena kalau seandainya kita tidak dikhidmati, nanti siapa yang mau ngajar kita? Ya, diurus, dilayani sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk orang yang ahli baca Al-Qur'an dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Di antaranya pahalanya banyak. Pernah suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Mas'ud diketawakan oleh para sahabat saat beliau naik ke atas pohon kurma, ingin ngambil buah pohon kurma, lalu beliau kelihatan betisnya. Para sahabat tertawa. Ya, betisnya, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, para sahabat tertawa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mimma tadhakun?" Karena apa kalian tertawa? Kata para sahabat, "Min diqqati saqai." Itulah wahai Rasulullah, kedua betis beliau terlalu ceking. Kedua betisnya terlalu ceking. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh dua betis yang ceking itu kelak di timbangan di hari kiamat lebih berat dibandingkan beratnya gunung Uhud. Saya sudah pernah ceritakan belum? Berapa beratnya gunung Uhud? 18,85 miliar ton. Itu beratnya gunung Uhud. Dan saya kasih nasihat kepada DKM Masjid, jadikan Masjid Nurul Iman ini sebagai pusat untuk pengurusan jenazah. Wah, itu mantap. Kalau di Arab Saudi itu dulu, kalau saya tinggal hampir 13 tahun di Arab Saudi, tidak semua masjid mengurus jenazah, dan pengurusan jenazah di masjid. Dan pengurusan jenazah di masjid itu gratis. Saya tahu persis kenapa, karena ada waktu itu teman yang bapaknya di calling visa oleh anaknya ke Arab Saudi dan bapaknya kemudian meninggal. Setelah dikeluarkan dari rumah sakit, maka kita kasih ke masjid. Sudah di masjid itu yang ngurus semuanya masjid. Sampai ke penguburannya. Ini kalau seandainya Nurul Iman seperti itu luar biasa. Itu jadi saya pernah gini. Ini saya tidak akan pernah lupakan. Waktu itu saya ketemu dengan orang yang ngurusin itu, yang memandikan, dia yang mengkafani, dia yang ngasih minyak wangi, dia yang ngantarkan ke kuburan, dia yang mengubur. Ya, orang itu. Saya lihat wajahnya, masya Allah, bercahaya, cahaya amal saleh. Saya tanya, mohon maaf, berapa biaya ini? Kami akan bayar. Karena kita di Indonesia biasa begitu. Ya, kata dia, hitung aja nanti sendiri. Sudah selesai. Jadi kita tinggal masukin mayatnya. Kemudian saya pernah masuk ke tempatnya itu ini semua gratis, tidak bayar sama sekali. Dan disolati pada sholat zuhur, yang pas waktu itu orang banyak-banyaknya yang sholat. Alangkah indahnya kalau seandainya di negeri kita pengaturan masjid seperti itu. Dan itu masjid-masjid tertentu. Ya, masjid-masjid tertentu. Nah, sesudah dikubur, saya tanya lagi dong, berapa jumlah seluruhnya? Kami sebagai keluarga ingin memberikan. Orang tersebut marah, semarah-marahnya sama saya. Dia bilang, "Ya akhi, ini aib. Ini amal saleh. Tidak boleh dunia di dalamnya." Ya subhanallah. Begitu mereka berkah ternyata. Berkahnya mereka ternyata di situ. Aib ya akhi, kamu tanya-tanya tentang masalah ini. Ajib para ikhwan. Maka indah kalau seandainya misalkan masjid ini ada pekuburannya,
Meskipun mungkin di Jabodetabek susah ya nyari tanah kubur ya. Kalau di Kalimantan Selatan mau berapa hektar ente bisa dapat tuh. Ya. Ya, tapi ya gitulah. Saya usul ada tim khusus pengurusan jenazah, diadakan pendidikan dan pelatihan, undang ustadz yang ahli fikih, kemudian praktek, ada khusus pengurus jenazah Masjid Nurul Iman Slengseng. Wah, indah luar biasa. Nanti yang diluas-luaskan rezekinya, oh saya nyumbang ya, setiap bulan kain kapan, numpuk tuh. Ya, saya nyumbang ini. Jadi kita rubah stigma bahwa kalau meninggal itu malah ngutang. Sudah dapat musibah, ngutang lagi. Ya, kita rubah itu. Masukkan mayatmu di sini, keluar dalam keadaan sudah terkafani. Kemudian ada ambulan, kemudian diantarkan. Wah, subhanallah, banyak banget pahalanya itu. Nah, saya ingin cerita tentang Gunung Uhud. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al janazah falahu qirat." Siapa yang mensolati jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud itu beratnya 18,8 miliar ton. Cara menghitungnya gimana, Ustaz? Jadi menghitungnya itu tingginya sekian. Saya kemarin kan saya masih ada kajian-kajian online ya. Meskipun sekarang banyak kajian yang offline, tapi kajian-kajian online masih ada. Saya kajian dengan kawan-kawan dari ITB. Ada yang mahasiswa aktif, ada yang sudah alumni. Saya minta coba hitung, yang ahli geologi, ahli perbatuan, hitung berapa beratnya Gunung Uhud. Beliau, saya sebutkan datanya, panjangnya 7 km, 7.000 meter. Kemudian lebarnya 3 km, 3.000 meter. Tingginya 1077 meter, 1,77 km. Maka kalau gunung berarti pendekatannya adalah limas. Untuk mengetahui volume limas berarti 1/3 kali luas alas kali tinggi. Berarti 1/3 kali 7.000 kali 3.000 kali 1077 sama dengan 7,5 miliar meter kubik. 7,5 miliar. Batu, jenis batu yang ada di pegunungan biasanya batu andesit yang beratnya sekitar 2.500 kg per meter kubik. Maka berarti 7,5 miliar kali 2.500 kg. Maka akan dapat 18,85 miliar ton. Itu yang dihilangkan atau yang disia-siakan oleh orang-orang yang tidak mau sholat jenazah. Alangkah indahnya kalau kita di masjid ini ada sebuah semacam kebiasaan, setiap zuhur pasti ada sholat jenazah, atau setiap Jumat pasti ada sholat jenazah. Wah, itu luar biasa itu. Seperti di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hampir setiap habis sholat ada sholat jenazah. Ya, coba itu bikin di Masjid Nurul Iman ini. Saya nasihatkan itu karena banyak pahalanya. Makanya Abdullah bin Umar mengatakan ketika beliau cuma mensolati jenazah dan tidak mengantarkan sampai ke pekuburan, beliau mengatakan, laqad farratna fi qaradita katsira. Sungguh selama ini berarti kita sudah menyia-nyiakan bergunung-gunung pahala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat atas jenazah, dia akan dapatkan pahala 1 gunung Uhud. Siapa yang mengantarkan sampai ke kuburnya, maka dia akan dapatkan pahala 1 gunung Uhud lagi, berarti 2. 18,85 miliar ton kali 2. Allahu Akbar. Ya, besar. Maka coba kalau seandainya sudah ada, alhamdulillah dikembangkan, orang-orang minimal orang-orang sekitar sini, RW sini, desa sini,
ya kelurahan sini. Mereka kenal bahwasanya tuh kalau di Masjidul Iman ada tempat pemandian bersih, kemudian yang mengerjakan sesuai dengan sunnah, orang terkenal. Banyak pahalanya itu. Ya, yang diluas-luaskan rezekinya nyumbang ambulan, nyumbang kafan, nyumbang. Ya, karena itu ya harta yang hakiki. Adapun yang disimpan-simpan sampai bulukan, ya itu bukan harta yang sebenarnya yang akan dia bawa kelak di hari kiamat. Nah, baik, kita lanjut. Itulah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat luar biasa. Sekarang hadis yang ketiga pada pertemuan ini, hadis yang ke-18 dari Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau waktu itu memakai pakaian burdah, yaitu surban, ya. Dan beliau bernaung di naungan Ka'bah. Jadi waktu itu kan awal-awal dakwah Islam, beliau bernaung di naungan Ka'bah. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak minta pertolongan kepada Allah? Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah agar kita menang nih? Nanti 13 tahun di kota Mekah diintimidasi terus. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, orang-orang sebelum kalian mereka dikubur hidup-hidup. Orang-orang sebelum kalian mereka digergaji jadi dua. Tapi hal itu tidak membuat mereka terhalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Pasti kita menang. Sampai nanti ada orang berjalan dari daerah Son'a sampai Hadramaut, dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dan dia tidak takut gembalaannya dimakan oleh serigala. Akan tetapi kalian ini orang-orang yang tergesa-gesa. Nah, ini dakwah salaf yang ketiga, tidak boleh tergesa-gesa. Dakwah salaf yang ketiga tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Maksudnya tidak boleh tergesa-gesa ini bagaimana? Yaitu di dalam mengambil keputusan, menghukumi orang. Oh, ini ahli bid'ah, ini ahli syirik, oh ini musyrik, ini kafir. Enggak boleh tergesa-gesa. Ya. Di dalam beragama tidak boleh tergesa-gesa. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdulillah kita sampai kepada hadis yang ke-18. Ada yang bertanya? Insyaallah bulan depan, jika memang jadwalnya di sini, maka jika memang jadwalnya di sini, maka kita akan kaji tematik. Tapi tematiknya yang benar-benar bermanfaat. Nah, kan kadang-kadang tematik ini judulnya saja sudah menggugah. Kamu cinta dia, dia cinta kamu. Nah, itu banyak yang hadir tuh. Ya. Tapi nggak mumpuni nanti pembahasannya gitu ya. Jadi tematik itu kadang-kadang penting untuk perkara-perkara yang membuat semangat. Ya. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana panitianya? Di-on-kan mic-nya. Betulin dulu, Pak, biar yang lain dengar. Ditunggu sebentar. Barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Mutanatti'. Ya. Apabila kita punya anak bayi, lalu kita sholat tahajud, kemudian kita biarkan agar nanti kita harapkan istri yang ngurus, kita sholat tahajud saja. Maka jawabannya, apakah itu termasuk sikap mutanatti' atau tidak? Mutanatti' itu artinya terlalu saklek, keras, menyulitkan diri. Maka jawabannya lebih baik seseorang yang sedang sholat tahajud, kemudian anaknya sedang menangis, bayinya sedang menangis, dia mengurus dulu, ya, mengurus, kemudian nanti mungkin bisa dibangunkan istrinya agar bisa bergantian sholat malam. Itu lebih baik daripada dia melanjutkan sholatnya pun tidak khusyuk karena anaknya menangis. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini, bolehkah untuk perempuan yang sholat di rumah melaksanakan sholat gaib atau sholat jenazah setelah sholat fardu? Hukum sholat gaib terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Apa itu sholat gaib? Yaitu sholat jenazah yang jenazahnya tidak ada di hadapannya. Itu namanya sholat gaib. Nah, terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang sholat gaib. Ada yang mengatakan bahwa sholat gaib itu disyariatkan untuk khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati atas raja siapa? Najasyi, yang beliau beriman tetapi tidak ada yang mensolati di daerah beliau. Maka beliau Nabi Muhammad SAW sholat atas Raja Najasyi, khusus untuk Nabi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sholat gaib umum untuk seluruh kaum muslimin. Tetapi bagi siapa yang boleh? Bagi yang jenazahnya seperti Najasyi, yang tidak diurus di tengah kaum muslimin, di tengah orang kampungnya atau orang daerahnya. Maka pada saat itu boleh mengerjakan sholat jenazah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa sholat jenazah boleh dilakukan siapa saja dengan catatan tidak ada yang mensolati di daerahnya. Saya pernah dulu punya teman orang India, asal agama kesyirikan, masuk dalam agama Islam. Lalu setelah itu dia sakit keras, lalu pulang dia ke India. Di tengah kampungnya tidak ada muslim di situ. Akhirnya apa yang terjadi coba? Dikremasi. Nah, kan sedih itu. Maka kita karena tidak ada yang mengerjakan sholat fardunya, kita boleh mengerjakannya secara gaib. Ada pendapat yang ketiga, bahwa sholat jenazah hanya untuk orang-orang yang terkenal, pemimpin, mujahid, atau yang spesial. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Nah, untuk perempuan tidak perlu. Misalkan nih, ya, rumah saya di seberang sana, sedangkan di Masjid Nurul Iman ada sholat jenazah. Kemudian istri saya mendengar sholat jenazah lewat mikrofon, dia sholat gaib di rumah karena tidak ke masjid. Bolehkah seperti itu? Enggak perlu. Kenapa? Karena sudah ada yang mensolati jenazah tersebut. Wallahu a'lam. Doakan kami yang mengurus orang tua kami agar senantiasa dilimpahkan kesabaran dalam merawat orang tua yang sudah manula, dan semoga Allah memberikan hidayah sunnah kepada orang tua kami, amin. Dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifat yang mulia, semoga seluruh anak diberikan kesabaran, keikhlasan dalam mengurus orang tua. Dan saya berpesan, teguhlah dalam mengurus itu, karena berarti Anda sudah diberikan jalan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan yang banyak dalam hidup. Dan
saya berani nantang orang yang bertanya ini. Jika dia sabar mengurus orang tuanya, teguh, tidak pernah mengatakan walaupun agak sulit untuk diurus, lihat nanti dalam kehidupan dia, entah itu istrinya, anak-anaknya, bagaimana berkah yang besar dia dapatkan dari mengurus orang tua terus. Wallahi Pak, tidak ada amal saleh yang Allah ingin segerakan pahalanya diberikan kepada pelaku amal saleh tersebut selain bakti kedua orang tua. Ya, ini di Jakarta banyak perantau, hati-hati. Ya, maka sempatkan dalam umur hidup kita untuk hidup bersama, merawat mereka, terutama saat mereka sudah tua, tidak bekerja lagi, tidak punya penghasilan lagi, sempatkan hidup bersama mereka. Karena itu mendatangkan keberkahan. Yang berbicara ini merasakan hal tersebut, mendatangkan keberkahan yang tidak pernah disebutkan atau tidak pernah terbesit sama sekali dalam hatinya. Keberkahan ekonomi, keberkahan anak, keberkahan pada istri, istrinya manut, istrinya membahagiakan suaminya, anaknya tidak nakal, dan seterusnya. Pokoknya indah, orang yang berbakti pada orang tua indah. Kebalikannya yang durhaka pada orang tua, tunggu, Allah akan segerakan kehancuran untuknya. Jangan pernah menjadikan orang tua menangis gara-gara kita. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang, meskipun kita benar. Saya pernah dengar ceramah Syekh Uthman Al-Khamis, seorang ulama dari Kuwait. Beliau pernah ditanya, "Ya Syekh, orang tua kami sering menghina kami, mengatakan kami himar, ya himar, ya himar." Orang Arab kan biasa begitu kalau marah. "Hei keledai, hei keledai." Gimana sikap kami sebagai anak? Maka kata beliau, sabarlah. Walaupun dia mengucapkan ya himarain, wahai dua keledai, sabarlah. Tugas kita bakti. Tugas kita berbakti kepada orang tua. Saya pernah punya pengalaman waktu itu, kalau tidak salah umrohan. Saya membimbing umroh. Ada seorang anak perempuan yang sangat marah terhadap bapaknya. Sampai saking marahnya dia mengatakan di hadapan bapaknya, di sini ada saya, ada anak perempuan, ada bapaknya. "Ustaz, maaf ya Ustaz, kalau saya boleh dipilihkan oleh Allah untuk memilih orang tua, saya tidak akan pilih laki-laki ini sebagai orang tua saya." Mungkin kalau bapak mendengar kisahnya seperti itu saja, bapak akan geleng-geleng, "A'udzubillah, astagfirullah." Tapi kalau dilihat secara penyimpangan, memang orang tuanya bermasalah. Orang tuanya zalim, orang tuanya yang mengajaknya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Umur 5 tahun sudah dipampangkan nonton film porno oleh orang tuanya. Jadi dia sedih sebagai anak. Maka saya katakan, wahai saudari, itu kelakuan bapakmu, tapi kewajibanmu bakti kepada bapak. Kamu tidak akan pernah ada tanpa bapak ibu. Tidak akan pernah ada tanpa bapak. Maka orang tua kita kasar, sombong, mungkin berbuat zalim, bersabarlah. Tugas kita dari Allah untuk anak bersabar. Ya, bersabarlah. Nah, ada lagi? Cukup? Silakan Pak. Kasih mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saat ini baru berita, saya baca berita di detik bahwa pemerintahan Saudi yang sekarang dengan MBS Muhammad bin Salman yang katakan sudah jadi bersama saya
kemudian di sana juga perempuan sudah menyetir mobil sendiri gitu, terus ada juga dibuat semacam tempat wisata gitu ternyata di daerah mana itu di sana itu juga sudah dijual minuman yang haram. Mohon tanggapan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Pertanyaannya di luar ekspektasi saya. Pertanyaannya mohon tanggapan. Kalau saya disuruh ngasih tanggapan ya, doakan aja. Tapi kalau bertanya tentang fikih, misalkan tadi ada kelonggaran tanpa mahram haji umroh, gimana Ustaz? Nah itu kan fikih. Kalau ditanya bagaimana tanggapan, maka saya katakan doakan saja yang terbaik. Doakan yang terbaik agar dibimbing oleh Allah. Adapun urusan fikih, tadi saya juga dapat WA tentang itu. Rupanya sudah nyebar kemana-mana. Padahal kita para ustadz dan orang-orang travel juga sudah pada tahu dari beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin baru diangkat di media ya, bahwa umroh untuk saat sekarang boleh tanpa mahram ya, tanpa harus pihak travel membuat surat-surat yang semisalnya. Itu gimana Ustaz secara hukum fikih? Ya tetap haram. Tetap haram karena agama kita berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, bukan berdasarkan sebuah keputusan negara. Al-Qur'an dan hadis haram. Dan sangat ironi, beberapa ustadz dalam tanda kutip yang juga mengusung dakwah sunnah mulai bermudah-mudah. Saya tidak setuju dalam hal ini ya, khususnya dalam perkara bepergian haji dan umrah tanpa mahram, karena dalilnya tegas, kemudian juga seperti matahari di siang bolong, dan juga itu menutup pintu fitnah ya, menutup pintu fitnah. Dalilnya tegas kan hadis Rasulullah SAW, yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa wa ma'a dhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian kecuali bersamanya mahram. Kemudian ada seorang lelaki mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat haja wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku pergi haji dan aku terdaftar sebagai pasukan di peperangan ini. Bagaimana sikapku wahai Rasulullah sebagai suami? Rasulullah SAW mengatakan, intaliq fahujja ma'a imra'atik. Pergilah engkau dan berhajilah dengan istri. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib dengan mahram. Adapun dalil yang digunakan bahwa nanti di akhir zaman ada seorang wanita yang bisa berjalan dari Hadramaut sampai ke Mekah, dia berjalan sendirian, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini bukan berarti kemudian memperbolehkan bersafar tanpa mahram ya, tetapi itu kabar dari Rasulullah SAW akan kejadian yang akan datang. Tetapi secara hukum tetap dia diharamkan. Dan juga ingat, para ulama seperti mazhab Syafi'i yang membolehkan wanita bepergian tanpa mahram itu hanya pada kasus haji wajib dan umrah wajibah. Adapun yang lainnya tidak. Haji wajib, haji Islam, haji pertama, itu pun ditemani oleh rufqah ma'munah, teman-teman yang baik. Tapi tetap kita lebih condong kepada pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, yaitu bahwa tetap diharamkan wanita bersafar tanpa mahram, baik haji wajib atau haji sunnah.
umrah wajib atau umrah sunnah. Ya. Dan urusan temannya bisa memberikan keamanan, bukan keamanan yang seperti itu yang dimaksud, tapi juga tidak menjadi fitnah, tidak menjadi godaan, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau seandainya perempuan tidak ada mahramnya, dia mampu secara fisik, mampu secara finansial, keuangan, tidak ada mahramnya, maka berarti tidak wajib dan tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah orang yang tidak diwajibkan karena kekurangan syarat mahram. Nah, adapun permasalahan menyetir mobil, maka di kita lebih parah lagi. Ya, di kita kan juga nyetir juga. Dalam artian itu mungkin kebijakan di sana. Allahu a'lam. Kemudian pembangunan perkampungan atau perkotaan baru, itu kebijakan di sana. Itu perkara yang mereka lebih paham. Kemudian longgar di dalam hijab dan seterusnya. Makanya saya katakan tadi, kalau tanggapan doakan saja. Tapi kalau hukum syar'i yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, kita katakan keliru. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ini yang bisa sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.